Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 mata kuliah Teori Perancangan dan Morfologi Kota kelas C ingin mempertunjukkan hasil penelitian kami yang berjudul Inventarisasi Elemen Urban Design di Koridor Alternatif Cibubur. Selamat menonton! Koridor Alternatif Cibubur terletak di Kota Bekasi. Latar belakang alasan kami ambil sebagai objek penelitian dikarenakan koridor alternatif Cibubur ini terbilang cukup ramai digunakan oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat luar dikarenakan adanya keberadaan Tol Jatikarya yang merupakan salah satu tol penghubung Jakarta dengan kawasan Cibubur maupun Bekasi. Maka dari itu tentunya akan memiliki pengaruh terhadap pengembangan wilayah di sekelilingnya. Nah, di koridor ini juga didominasi oleh perdagangan dan jasa. Tentu hal ini menyebabkan dampak positif dan juga dampak negatif bagi wilayah di sekitarnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginventarisasikan data urban design, untuk merumuskan potensi, masalah, serta mengidentifikasi elemen-elemen urban design yang terdiri dari penggunaan lahan atau land use, bentuk bangunan dan permasalahan building form and massing, ruang terbuka atau open space, sirkulasi parkir atau parking circulation, jalur pejalan kaki atau pedestrian ways, pendukung aktivitas atau activity support, preservasi atau preservation, dan penandaan atau signage. Yang pertama ada tata guna lahan atau land use. Nah, penggunaan lahan di koridor alternatif Cibubur ini terbagi menjadi penggunaan lahan makro atau besar dan penggunaan lahan mikro. Penggunaan lahan makro di koridor alternatif Cibubur ini didominasikan oleh perdagangan dan jasa. Sedangkan penggunaan lahan mikro digunakan untuk permukiman, dalam hal ini Cibubur CBD dan Citra Grand. Perdagangan dan jasa ada hotel, mall, dan restoran, perkantoran seperti kantor bank, dan fasilitas peribadatan. Berikut ini adalah hasil peta land use koridor alternatif Cibubur. Permasalahan yang ditemukan yaitu terbengkalainya lahan yang merusak nilai estetika kota. Dan di beberapa tempat juga tidak terdapat ruang terbuka untuk parkir, sehingga pengunjung harus memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Kedua, ada bentuk bangunan dan permasaan atau building form and massing. Gaya arsitektur di koridor alternatif Cibubur ini terbilang modern. Untuk ketinggiannya rata-rata 2-3 lantai dengan GSB rata-rata 3-5 meter. Nah, ini ada visualisasi street picture menggunakan SketchUp. Sedangkan berikut adalah peta GSB atau garis sempadan bangunan di koridor alternatif Cibubur. Permasalahan yang ditemukan yaitu jarak antar bangunan sangat dekat, sehingga beresiko ketika adanya kebakaran, apinya akan menjalar dengan cepat dari bangunan satu ke bangunan lainnya. Yang ketiga ada sirkulasi parkir atau parking circulation. Kawasan alternatif Cibubur ini memiliki jalan dengan pola sirkulasi dua arah, yang ramai dan lebar. Sistem parkir di sini ada mobil dan motor off-street, dan motor off-street. Nah, berikut ini adalah geometri jalan di depan Mall Citra Cibubur. Nah, masalah sirkulasi parkir yang ditemukan yaitu banyak sekali pengemudi yang parkir di bahu jalan, terutama para pengguna sepeda motor online yang merupakan pengemudi ojek online. Ruang terbuka atau open space. Di sepanjang koridor di Cibubur ini terpampang jalur hijau yang memiliki kondisi cukup baik. Tapi untuk RTH-nya di sini masih minim dikarenakan pembangunan jalan yang masih berlanjut. Selain itu, masalah RTH yang ditemukan adalah penutupan pada ruang terbuka biru, yaitu berupa danau kecil untuk pembangunan jalan tol.
Lalu ada pendukung aktivitas. Pendukung aktivitas di koridor alternatif Cibubur sangatlah beragam. Terdapatnya seperti toko perdagangan jasa seperti restoran, mall, Ciputra, bank-bank, dan adanya PKL, dan fasum-fasum yang komplit. Dan permasalahan yang dapat ditemukan yaitu PKL yang berada di jalur pedestrian. Hal ini bermasalah karena mengikis kapasitas dan mengganggu kenyamanan bagi pejalan kaki. Lalu ada penandaan. Penandaan di koridor alternatif Cibubur ini sudah cukup jelas dan informatif. Penandaan dibagi beberapa, antara lain identitas, nama bangunan, petunjuk sirkulasi, komersial, dan petunjuk lokasi lain. Yang selanjutnya adalah jalur pedestrian atau pedestrian way. Jalur pedestrian di koridor alternatif Cibubur ada dua jenis, yaitu jalur pedestrian yang lebih tinggi daripada jalan raya dan jalur pedestrian yang sama tingginya dengan jalan raya. Namun, dikarenakan adanya proyek pembangunan jalan tol di jalan koridor alternatif Cibubur, terdapat jalur pedestrian yang dihilangkan, yaitu jalur pedestrian persis di samping Citra Grand atau persis pertemuan sudut antara jalan tol dengan jalan alternatif Cibubur. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari hasil penelitian kami yaitu bahwa yang pertama, penggunaan lahan pada koridor alternatif Cibubur digunakan untuk perdagangan dan jasa, perumahan, perkantoran, dan fasilitas umum. Adapun fungsi penggunaan lahan yang terletak di koridor alternatif Cibubur adalah penggunaan lahan untuk perdagangan dan jasa, sedangkan fungsi penggunaan lahan di jalan-jalan lingkungan didominasi penggunaan lahan untuk perumahan. Yang kedua, untuk perwujudan bangunan yang terdapat di koridor alternatif Cibubur dapat dilihat berdasarkan konsep bangunan arsitekturnya, seperti konsep bangunan modern. Hal itu ditunjukkan dengan bentuk bangunan yang fungsional, garis bangunan minimalis, dan bentuk bangunan dengan dasar persegi panjang. Yang ketiga, untuk sirkulasi dan parkir di koridor alternatif Cibubur sudah terintegrasi di dalam bangunan-bangunan gedung dan halaman gedung, sehingga tidak mengganggu mobilitas kendaraan yang lalu lalang di koridor tersebut, namun tetap ada kendaraan yang parkir on the street. Yang keempat, ruang terbuka yang ada pada koridor alternatif Cibubur dirasa masih kurang, terlebih untuk ruang terbuka hijau. Kondisi jalur hijau pada koridor ini cukup baik, namun perlu penambahan karena jalur hijau pada koridor alternatif Cibubur hanya sampai depan Hotel Cibubur Inn. Yang kelima, jalur pedestrian yang ada di koridor alternatif Cibubur terintegrasi menuju kawasan perdagangan jasa, perkantoran, dan perumahan. Yang keenam, ada penandaan pada koridor alternatif Cibubur dapat dikatakan cukup baik sehingga memudahkan pengguna jalan. Sekian video hasil inventarisasi elemen urban design di koridor alternatif Cibubur Bekasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.